Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik lagi dengan saya Firman Heliansyah. Teman-teman, sesuai janji saya kemarin, saya mau balas komentar lagi di video sebelum video ini, teman-teman ya. Jadi kayak Q&A lah, ya. Oke, yang kebetulan yang komennya itu lumayan banyak, teman-teman ya. Jadi sengaja nggak saya balas satu-satu karena saya mau balas di video ini. Oke, jadi semoga kalian yang nonton video ini terwakilkan oleh mereka yang bertanya. Oke, jadi sebelum lanjut, saya mohon maaf kalau suaranya berisik, teman-teman ya, karena saya bikin konten tuh di luar rumah, ya, jadi dekat keluar. Ya, di sini juga istri saya masih beres-beres, teman-teman ya. Ya, masih beres-beres ya. Oke, jadi mohon maaf kalau misalkan suaranya banyak, suara yang aneh-aneh. Oke, kita lanjut teman-teman ya. Tapi sebelum lanjut, saya nggak lupa teman-teman ya. Saya nggak lupa sama sekali di awal video. Saya selalu mendoakan kalian teman-teman ya. Semoga cepat sembuh dari anxiety ini teman-teman ya. Terus juga semoga kalian happy lagi. Terus berat badan naik lagi teman-teman ya, karena saya tahu orang anxiety pasti ngalamin yang namanya penurunan badan. Ya, aku dulu turun badan ya. Ya enggak? Nah, ya kan istri aku sampai masih ingat ya. Turun berapa kilo ya? Masih ingat nggak? Berapa ya? Berapa? Drastis sih? Enggak sih. 5 deh. 5 ya, 5 kilo ya. Aku turun 5 kilo ketika anxiety teman-teman ya. Tapi setelah itu naiknya 8 kilo. dibalikin 8 kilo ya. Iya. Karena apa? Karena ketika hati senang, pikiran tenang, itu dengan sendirinya berat badan kita akan naik. Ya, jadi nggak ada menurut saya, menurut pengalaman pribadi, itu nggak ada obat khusus buat naikin berat badan. Cukup dengan pikiran dan hati tenang, kamu akan naik badan, teman-teman ya. Kayak gitu loh. Oke, jadi kita lanjut ya ke komentar pertama. Sebetulnya orang ini bukan ngomen pertama ya teman-teman ya, tapi karena orang ini adalah namanya Kiedados ya, bukan Kiedados sih, nama aslinya itu Vitian teman-teman ya. Oke, jadi kalau misalkan kamu nggak tahu ya, beliau adalah orang yang membantu saya ketika anxiety. Ya, orang pertama ketika saya anxiety teman-teman ya. Oke, jadi kamu bisa lihat di kolom komentar ada yang namanya @kiedados665. Itu namanya Vitian, aslinya Vitian, orang yang membantu saya ketika anxiety, dan dia pernah collab di YouTube saya ya. Nah, itu dia orangnya, dan di sini dia komen ya. Kan saya bahasnya itu kan ngejawab pertanyaan yang di video kemarin, dan dia komen seperti ini. Kang, kalau makan seblak Rafael boleh nggak? Nah, jadi kalau orang yang udah sembuh itu suka-suka, komennya itu suka-suka teman-teman ya. Jadi seenaknya gitu teman-teman, karena emang udah enak hidupnya. Bener tuh, Mang, bener tuh. Ya, jadi kalau misalkan kalau kamu udah sembuh ya, kamu bebas makan apapun, tapi jangan berlebihan sih intinya ya. Jadi kalau misalkan belum sembuh atau masih kerasa lambungnya ya dijaga dulu lah ya. Tapi kalau udah sembuh ya kamu mau makan seblak Rafael 1 ember juga boleh teman-teman ya. Enggak, jangan berlebihan ya. Jadi gitulah, suka-suka orang yang udah sembuh tuh suka-suka. Oke, jadi saya ucapkan terima kasih nih buat Kang Vitian ya, udah komen di video ini teman-teman ya. Saya ngerasa bangga nih di komen sama mentor sendiri ya. Semoga sehat selalu kan ya. Dan sekarang beliau punya hobi mancing teman-teman ya. Jadi apa ya, mancing terus. Oke, yang berikutnya dari Gusti Putuar Jawa Putra. Oke, jadi dari Gusti ya, Kak Gusti, saya mengalami sakit ini udah 1 tahun 7 bulan. Sekarang masih minum obat tiap hari. Sensasinya hilang timbul. Udah seminggu ini sensasinya parah.
dari kelayangan, sempoyongan, dan dada kiri sakit. Udah ke dokter umum juga, katanya asam lambung aku naik, dikasih obat lambung tapi nggak terlalu ngaruh karena bukan lambung ya, karena kamu banyak mikir aja, jadi efeknya ke lambung. Ini yang aku rasain waktu dulu ya, bolak balik dokter umum udah nggak aneh sih, ngabisin duit di apotek juga udah nggak aneh buat aku ya, karena yang pertama aku obatin itu bukan lambung tapi pola pikir dulu sih ya. Kalau kamu nggak kena anxiety tapi kamu stres, kamu banyak pikiran, orang sehat pun pasti kena lambung kalau banyak pikiran teman-teman ya. Makanya yang diutamain itu adalah pola pikir dulu ya, baru ke lambung. Kalau misalkan pola pikir udah bener ya, itu jarang terjadi kalau lambung kita sakit ya, nggak kayak gitu ya. Itu yang aku rasain teman-teman ya. Jadi percuma kalau kamu udah ke dokter umum kemana-mana udah dikasih obat lambung tapi nggak ngaruh, percuma, karena pikiran sih, pola pikir yang salah ya. Itu sih aku rasain. Oke, jadi buat Kak Gusti intinya sih jangan banyak pikiran dulu ya. Apalagi masih minum obat, jadi masih terus konsul ya, kayak gitu ya. Oke, kayak gitu ya buat solusinya buat Kak Gusti ya. Pertanyaan berikutnya dari @nitamaya1579 Kanita ya. Ini sebelumnya Kanita komen di video aku juga ya. Oke, dia komen, jujur saya baru mengalami kurang lebih 7 bulan dan rasanya luar biasa. 7 bulan tuh lagi puncak-puncaknya. Iya nggak sih? Ya, saya ngerasain sih. Ya, saya ngerasain. Rasanya luar biasa. Tapi harus kamu tahu ya, even berapapun lamanya kamu ngerasain anxiety ya, kamu pasti sembuh. Ya, nggak ada orang anxiety yang selamanya nggak ada ya. Jadi kalau bisa dibilang nikmatin ya nggak nikmat sebetulnya, cuman untuk melewati sembuh tuh kamu harus melewati fase ini, fase luar biasanya ini ya. Makanya sabar teman-teman ya, sabar. Terus kalau kamu butuh referensi nih apa yang harus kamu lakuin, atau kamu ada keluhan apa, kamu bisa sharing dengan saya. Di video sebelumnya banyak ya, saya ada 100 lebih video membahas tentang anxiety teman-teman ya. Nah, kamu lihat deh, kamu butuh apa di situ, kamu ngerasain apa, atau kamu ngerasain apa yang saya rasain juga ya, karena anxiety sama-sama aja sih sebetulnya. Nah, kamu bisa scroll video saya sebelumnya ya, buat referensi aja sih ya. Semoga jangan lama-lama kamu kena anxiety ya, sayang. Oke, jadi buat Kanita kayak gitu tetap semangat ya, karena untuk sembuh butuh waktu, kita nggak bisa instan ya. Oke, berikutnya dari siapa lagi nih? Dari Kak Rani Indrianti. Kalau bangun tidur kecemasnya keinget mulu masalah yang sudah-sudah. Ya, karena mungkin ya punya kegiatan yang ini enggak sih, yang apa ya? Atau gini deh, dulu tuh aku kayak gini ya, dari bangun tidur itu udah mikir yang masalah yang sudah-sudah, betul memang, karena kita nggak punya hari-hari produktif ya. Jadi ketika bangun itu kita udah nggak tahu mau ngapain. Nah, itu biasanya kumat di situ sih ya. Makanya buat kamu yang ngerasain masalah-masalah yang sudah-sudah ketika bangun tidur, itu usahain waktu kamu itu produktif ya setiap harinya, tapi ya bukan sehari itu doang ya. Itu karena pemicunya itu karena kamu nggak kurang kegiatan sih sebetulnya ya, kalau aku rasain ya. Makanya mikirnya jadi balik lagi gitu. Tapi kalau lain-lain, kalau misalkan kamu punya waktu yang produktif ya, kamu harus kerja sesuatu, kamu harus ngelakuin hal apa, itu bakal kelupain, memori itu bakal kelupain ya. Itu sih yang aku rasain, dan solusinya kayak gitu ya, kayak gitu solusinya. Jadi kamu harus punya waktu yang produktif ya. Kalau misalkan masih ngeganggu nih ya, masalah-masalahnya itu dilupain, tetap kamu kerjain, lupain lama-lama juga hilang sendiri ya, kayak gitu sih. Oke, jadi berikutnya dari siapa lagi nih? Dari Husnilen.
Husnilen. Oke, Kak Husnilen, Kak Husni. Saya lagi ini mas baru ngalaminnya 2 bulan. Duh, saya takut terus rasanya mas. Habis badan rasa kayak melayang. Penglihatan buram kayak ngambang. Tangan sama kaki suka kebas. Dan kepala puyeng mulu. Kadang mual, mulut pahit, lidah putih, lemas, letih, sensasinya nakutin amat ya. Iya sih. Aku tambahin ya. Pandangan kosong gitu. Ya kan biar makin komplit. Enggak. Ya aku dulu ngalamin 2 bulan. Yang paling parah tuh gini sih, ketika udah ngerasain gini ya. Saya pernah di fase ini, terus saya pernah pegang tangan saya sendiri tuh kayak nggak nyata, kayak di mimpi lah. Ya. Kamu kayak gitu kan? Kalau iya berarti ya kita sama. Oke, jadi buat solusinya lagi-lagi saya sering bilang ya, jangan terlalu banyak pikiran. Itu sih solusinya. Karena kalau lagi di fase ini, terus kita nemuin masalah sekecil apapun, kita kumat. Ya, jadi balik lagi ke sensasi yang macam-macam tuh datang lagi, padahal masalahnya sepele. Ya, lagi-lagi ya saya tegasin di sini bahwa kalian jangan banyak pikiran sih intinya, dan harus punya waktu yang produktif untuk melupain si anxiety ini, karena anxiety ini sembuhnya itu yang pertama oleh waktu teman-teman ya. Jadi gimana caranya biar kalian lupa sama dia gitu loh ya, jangan banyak pikiran sih, tetap hidup pada dasarnya, hidup biasa aja, take a flow gitu ya, take a flow aja teman-teman ya gitu sih. Atau kalau kamu butuh video tentang apa gitu ya, saya ada di video sebelumnya, coba kamu lihat ya, barangkali bisa membantu kamu ya, karena di sini nggak bisa bahas panjang-panjang ya, karena banyak yang komentar juga teman-teman ya, biar kebalas semuanya mudah-mudahan. Oke, jadi berikutnya dari siapa lagi yang mau saya balas ya? Oke, ini yang berikutnya dari Dwi Rania. Alhamdulillah sudah membaik dari tahun 2020 sampai sekarang, jauh lebih baik. Semangat yang baru-baru kena. Oke. 2 jempol buat Kak Dwi. Ya. Jadi dari 2020 berarti udah berapa tahun? 3 tahun ya. 3 tahun udah sembuh mah ya, udah makin baik ya. Iya dong. Udah berkualitas ya. Udah tahu. Istri saya udah tahu karena dia nemenin saya ketika anxiety ya. Saya turut berbahagia dengan kesembuhannya Kak Dwi dari 2020. Semoga bisa memotivasi yang lain dan yang lain bisa nyusul. Jadi saran buat yang lain, tetap semangat ya. Di sini ada satu bukti di video ini ya, ada satu bukti yang telah sembuh dari tahun 2020. Ya, sebetulnya banyak banget yang udah sembuh tuh, banyak banget, bukan Kak Dwi doang ya. Banyak banget. Coba Kak Dwi kasih semangat buat yang lainnya ya. Ya, apa yang saya bilang, anxiety itu kesembuhannya sudah menjadi suatu kepastian ya, jadi jangan khawatir teman-teman ya. Oke, jadi kayak gitu aja ya buat videonya. Kurang lebihnya saya mohon maaf kalau misalkan ada komen yang nggak terbalas, karena lumayan banyak ya teman-teman ya. Nanti mungkin saya akan lanjut lagi di video ini, kamu komentar, nanti saya balas dengan video lagi supaya jelas teman-teman ya. Oke, jadi mungkin kayak gitu aja videonya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang nggak enak teman-teman ya, dan videonya berisik dari sana sini karena tadi saya bikin di luar rumah teman-teman ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye.